Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-17 yang oleh sebagian ulama tafsir menganggap justru malam inilah menurut Quran. Ulama lain mengatakan 21 dan yang lainnya 23 malam ganjil. Kapanpun bagi kita yang penting, Al-Quran sudah hadir di tengah-tengah, bahkan di tangan kita. Apa sesungguhnya Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah surat undangan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai tiket Allah menurunkan nenek moyang kita Adam alaihissalam dan Hawa dari kampung halamannya surga akibat kekeliruan yang dilakukan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu mendekati buah khuldi itu. Bukan saja mendekati tapi dimakan. Wajar kalau iya. Diturunkan ihbitu, jadi turunlah. Akan tetapi Allah menciptakan manusia dengan cinta, dan satu-satunya manusia inilah yang diciptakan Allah dengan kedua tangan Tuhan. Tidak ada makhluk Allah yang diciptakan dengan dua tangan langsung Tuhan selain manusia. Malaikat cuma diciptakan satu tangan. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan manusia dengan kedua tanganku sendiri. Kedua tangan sesungguhnya menurut ulama tafsir, khususnya tafsir Isyari, yaitu tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan simbol daripada maskulin, tangan kiri simbol daripada feminin. Tangan kanan simbol daripada struggling, ketegaran, kejantanan, kekuatan, kehebatan. Dan tangan kiri simbol daripada kelembutan, nurturing, ya, cinta kasih dan seterusnya. Semua makhluk Allah yang lain, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, apapun, diciptakan dengan tangan kiri Tuhan dalam arti femininity, kelembutannya. Manusia adalah diciptakan khusus oleh Allah untuk merepresentasikan dirinya sendiri. Kalau makhluk lain diciptakan dengan satu tangan, termasuk malaikat, maka mereka tentu tidak bisa menjadi makhluk, tidak bisa menjadi khalifah. Yang bisa menjadi khalifah ialah orang yang berkapasitas seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun malaikat, mohon maaf pada para malaikat yang penuh di masjid ini juga, dan saya kira tidak akan marah karena memang dia tahu
Kenyataannya seperti itu. Mereka diciptakan dengan tangan jamaliyahnya Tuhan. Karena diciptakan hanya satu tangan, tidak mungkin akan diminta menjadi khalifah. Khalifah yaitu pengganti, representatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu-satunya makhluk manusia inilah yang bisa menjadi khalifah. Kenapa? Karena dia merepresentasikan totalitas sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna yang tadi kita baca sebelum amat. Para malaikat diciptakan dengan jamaliyahnya. Karena itu malaikat tidak akan pernah bisa mungkin untuk berdosa, tidak pernah melanggar. Kenapa? Karena tidak memiliki quwwatul jalaliyah, tidak memiliki unsur-unsur jalaliyah. Tidak akan pernah mungkin mereka melakukan kebudayaan. Hanya manusia lah yang mampu berbudaya. Kenapa? Karena manusia mengkombinasikan kualitas-kualitas femininity and masculinity, struggling and nurturing, kejantanan dan kelembutan. Ya. Satu-satunya juga hanya manusia inilah yang fluktuatif. Apa itu fluktuatif? Kayak rupiah, turun naik. Kadang manusia itu ahsan takwim, lebih mulia daripada malaikat. Panglimanya para malaikat Jibril terkapar, kedua sayapnya tidak sanggup naik ke Sidratil Muntaha. Mohon maaf ya Rasulullah, aku diberi tugas mengawal engkau, tapi energiku tidak sanggup naik ke atas ini. Kemampuanku hanya sampai di sini, tapi Sang Nabi Muhammad melejit sampai Sidratul Muntaha. Ini bukti bahwa manusia bisa melampaui kemampuan maksimumnya para malaikat. Melejit seorang diri dan tidak pernah dicapai oleh makhluk Allah yang lain, hanya Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan Mi'raj. Tadi kita sholat Isya, itu kita sudah Mi'raj. As-sholatu Mi'rajul mu'min. Jangan bangga, takut, sombong. Manusia juga punya potensi untuk jatuh ke lembah yang paling bawah, lebih rendah daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannam minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum lebih hina daripada binatang. Jadi inilah hebatnya manusia. Satu-satunya makhluk yang oleh Said Hussein Nasr itu disebut makhluk eksistensialis. Yang lainnya orang permanen di tempatnya. Sehebat apapun binatang tidak akan pernah naik jadi manusia. Kemudian malaikat tidak akan pernah turun menjadi manusia. Tapi manusia bisa menjadi binatang. Akhlaknya, perilakunya bisa lebih hina daripada binatang, tapi juga bisa sama dengan malaikat, bisa melampaui malaikat. Itulah manusia. Al-Quran Bapak Ibu, setelah Sang Kekasih, Sang Pencipta manusia yaitu Allah SWT menjatuhkan makhluk kesayangannya manusia dari langit kebahagiaan turun ke bumi penderitaan. Tapi Sang Pencipta dan Sang Pencinta tidak tega menyaksikan kekasihnya terlalu lama dan meninggalkan langit kebahagiaannya di situ. Lalu dikirimlah undangan dan sekaligus tiket untuk pulang kampung ke tempat kejadian semulanya, yaitu surga. Itulah Al-Quran. Jadi proses pembumian Al-Quran demi untuk melangitkan kembali manusia. Kalau kita hanya membumikan Quran tidak sanggup melangitkan manusia, nothing, percuma. Ada upaya sekarang Bapak Ibu, mau membumikan Al-Quran, sibuk membumikan Al-Quran dengan alasan apapun, tapi tidak pernah memikirkan mampu nggak
melangitkan kembali manusia. Contoh membumikan tapi tidak melangitkan, menggunakan Al-Quran itu untuk melegitimasi kepentingan politik sesaatnya. Pakai ayat segala macam untuk melegitimasi. Menggunakan ayat dan hadis itu untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan popularitas dan sebagainya. Dengan alasan ini untuk mengaktualisasikan ajaran Islam. Jadi kita harus memberikan pengakuan terhadap modernisme, globalisasi dan sebagainya. Jadi Al-Quran dijadikan stempel untuk melegitimasi kepentingan sesaatnya. Itu membumikan tapi tidak melangitkan. Al-Quran membumi untuk melangitkan. Percuma kita bicara tentang pembumian Quran kalau kenyataannya anak manusia sekarang ini tidak mampu melangitkan. Quran isinya undangan, singkatnya seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, Allah menurunkan Quran itu dengan penuh kasih sayang. 23 tahun lamanya Allah bersabar untuk menurunkan ayat-ayatnya. Pertanyaannya, kenapa Quran tidak diturunkan segepok sekaligus itu kepada manusia? Bukankah Allah memiliki kekuatan kun fayakun? Tapi karena Allah Maha Pengasih terhadap kekasihnya, hambanya, manusia ini, maka Dia menyicil ayat-ayat Al-Quran itu sampai 23 tahun. Dibagi dua lagi, ayat-ayat yang turun di Mekah disebut Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun di Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Untuk apa Tuhan membutuhkan waktu seperti itu? Itu demi kemanusiaan manusia itu sendiri. Tidak manusiawi Al-Quran itu kalau turun sekaligus. Ini bukti bahwa Allah pun memanusiakan manusia. Jangan kita yang manusia, ya nggak tahu apa alasannya, mau melampaui Tuhan. Contohnya, untuk menghapuskan minuman keras yang merupakan budaya Arab pada waktu itu. Ketokohan seorang tokoh, terutama laki-laki, diukur daripada banyaknya botol yang diminum. Minuman keras itu. Kalau nggak peminum, peminum. Apa jadinya? Kalau langsung di-cutting di situ, haram minuman keras, tidak ada yang masuk Islam. Makanya itu, untuk mengharamkan minuman keras itu, perlahan-lahan 4 ayat turun, perlahan-lahan ditujukan kepada kelas elitnya, pemikirnya, ya, sampai kepada pemungkasnya. Ya. Wala taqrabus shalah, ya, jangan mendekati salat pada saat kalian mau sukara. Nah, tapi juga itu beranak tangga. Sesuatu yang merupakan kecanduan seseorang itu nggak bisa di-cut secara sekaligus. Budayanya minuman keras langsung di-cut, nggak ada yang masuk Islam. Tapi perlahan-lahan dilokalisasi. Kalau mau salat jangan minum minuman keras. Ayat yang paling pertamanya itu, sesungguhnya buah-buahan itu mengandung manfaat tapi juga ada mudaratnya. Anggur itu lama-kelamaan, ya, rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Ya. Permainan setan yang kayak gitu itu jauh. Akhirnya, ya, perlu proses relativering proses itu beransur-ansur. Masyarakat Arab itu rentenir, tukang riba. Itu sudah diakui Al-Quran. Kalau sistem riba langsung di-cut, tidak boleh lagi sama sekali, haram secara total pada malam itu misalnya, nggak ada orang yang tertarik masuk Islam. Bagaimana mungkin sistem itu dipotong secara sekaligus? Memerlukan waktu, Bapak Ibu sekalian. Makanya itu diperlukan 7 ayat yang turun beransur-ansur untuk menghapus sistem rentenir ribawi itu. Lalu pamungkasnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'af. Jadi inilah ada graduated itu ya. Sistemnya itu
beransur-ansur. Nabi pun juga melakukan hal yang sama. Subhanallah. Ayat-ayat yang paling pertama Tuhan turunkan di Madinah, di Mekah, Bapak Ibu sekalian, itu menyiapkan pangkalan pendaratan dulu. Akidah. Maka itu juz amma itu ayat-ayat pendek itu pada umumnya diturunkan Tuhan di Mekah. Isinya akidah, nilainya sastra. Tertarik orang, terpancing orang Arab ahli sastra, diturunkan Quran yang nilainya sastrawan lebih tinggi, pasti tertarik. Dahsyat ini nilai sastranya Quran. Tapi belum ada perintah sholat, belum ada larangan judi dan sebagainya di situ. Setelah pangkalan pendaratannya ini matang, barulah dilandingkan hukumnya, yaitu setelah pindah Nabi ke Madinah. Sholat disyariatkan, zakat, puasa, perintah-perintah fikih itu turunnya di Madinah. Jadi tauhid, filosofi, tasawuf dulu, baru syariat, baru fikih. Nah kita kadang-kadang di Indonesia fikih dulu, baru tauhid. Akhirnya fikih yang dipakai untuk mengukur apakah itu akidah atau tidak. Akidah dulu mestinya yang mengukur apakah ini benar atau salah. Nah ini kronologisnya ayat ini seperti ini. Jadi ayat-ayat pangkalan pendaratan baru turun ayat fikih. Dan tadarrujnya, apa itu beransur-ansur juga seperti itu. Nabi juga mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya gak bisa sholat. Apa kata Nabi? Ya gak apa-apa, yang penting kamu syahadat dulu, tapi saya pesankan jangan bohong. Oh kalau main itu gampang, yang penting saya diizinkan tidak sholat. Akhirnya pulang ke rumah berat sekali gak bohong, mungkin karena kebiasaannya bohong. Balik tangan Rasulullah, ternyata berat nggak bisa bohong. Aku mau sholat sekalian. Ya, mau. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Saya nggak mau sholat kecuali sholat subuh. Aku bangunnya jam 9. Ya nggak apa-apa, yang penting sholatnya dilakukan. Diizinkan Rasulullah. Jadi kita tidak bisa mengukur orang berdasarkan anak tangga yang dimiliki orang itu. Jangan memaksakan orang itu seperti kehendak kita sendiri. Itu tidak profetik, tidak seperti cara Nabi, tidak seperti Quran. Beri waktu mereka 23 tahun Allah bersabar untuk menciptakan masyarakat Madinah. Tidak sesalabin. Sekarang juga harus perlu kesabaran. Tuhan pun membutuhkan waktu. Karena tidak manusiawi kalau Quran itu turun malam ini dengan segala macam perangkat, larangan riba, larangan judi, larangan segala macam. Bahkan turunnya Quran, Bapak Ibu sekalian, itu tak terbatas community. Orang mau kawin sampai berapapun. Ada orang Arab kawin istri itu 3.000 orang. Kabilah-kabilahnya itu, bangsawannya. Akhirnya cara Tuhan untuk mengecilkan, mengeliminir kawin yang melampaui batas menurut saya itu sampai ratusan. Ya. Turun. Janganlah sampai 100. Ya. Boleh 4. Tapi syaratnya di situ harus adil. Itu pintu darurat benar 4 itu. Jadi itu jangan dijadikan legitimasi. Kita boleh sampai 4. 4 itu diciptakan Tuhan untuk secara psikologis mengurangi yang jumlahnya boleh 100 itu ya maksimum 4. Tapi itu yang 4 itu syaratnya harus sangat ketat. Jadi ini psikologi hukumnya Al-Quran seperti itu. Kita tidak bisa langsung membaca ayat itu, kamu haram tidak boleh seperti itu kafir kalau seperti itu musyrik seperti itu bid'ah. Orang baru kemarin mu'alaf ditakut-takuti neraka dengan wajib ini tidak boleh seperti itu. Orang lari. Tapi mari kita melihat Quran itu, filosofinya 21 tahun. Karena itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mempersiapkan generasi Qurani Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti Qurani itu maka persis atribut-atributnya itu persis formalitasnya seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab fikih.
Yang paling penting adalah pendalaman, penghayatan, pangkalan, pendaratan, kekuatan iman itu kokoh. Ya. Kalau akidahnya sudah kokoh, sekuat dan sehebat apapun syariahnya, fikihnya, hukumnya, insya Allah fondasinya kokoh. Jangan tanpa fondasi dipaksakan bangunan atasnya roboh. Berjilbabnya hanya 1 bulan, habis itu capek dia. Kenapa? Langsung kita pendekatannya fikih tanpa diawali dengan akidah. Langsung diberondong dengan ayat-ayat madaniyah. Tidak pernah diperkenalkan ayat-ayat makkiyah. Padahal duluan makkiyah baru madaniyah. Inilah Quran, inilah Rasulullah. Sangat psikologis. Coba kita lihat Wali Songo. Mengapa berhasil mengislamkan negeri yang paling jauh dari pusat lahirnya Islam, Indonesia ini? Alhamdulillah sudah sekian ratus tahun kita beragama Islam, tapi tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan statistik terakhir kurva umat Islam itu adalah makin bertambah. Di dunia internasional pun apalagi kan. Jadi semakin lembut kita memperlakukan Islam, memperkenalkan Islam, semakin gampang Islam itu diterima. Tapi semakin keras kita memperkenalkan Islam, semakin alergi dan semakin takut orang masuk Islam. Jangan sampai niat kita bagus tapi strateginya salah. Akhirnya kita yang bertanggung jawab kalau orang membenci Islam. Siapa yang harus bertanggung jawab kalau orang ingin membenci Islam? Jangan sampai penganjurnya yang strateginya keliru. Mohon maaf kalau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nabi Masya Allah, yang penting bersyahadat dulu lah. Marah kepada Zaid, marah kepada Usama. Kenapa? Usama membunuh orang yang sudah bersyahadat. Itu kan syahadatnya enggak benar. Kata Rasulullah, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Hanya Allah yang tahu apa isi hatinya orang itu. Yang penting orang bersyahadat sudah benar. Jangan korek sesat enggak alirannya itu. Urusan sesat atau tidaknya urusannya Allah. Jangan mengintervensi hak prerogatifnya Allah. Itulah seorang tokoh agama. Bukan memaksakan kehendak seperti apa maunya. Kalau enggak bunuh, teror dan seterusnya. Itu bukan memperkenalkan Islam, tapi mencemarkan Islam. Subhanallah. Wali Songo mengislamkan Indonesia, tidak ada satu bom, nggak tahu apa itu bom. Nggak ada darah yang mengalir. Ingat Spanyol masuk Islam dengan pedang, tidak tahan lama. Sampai sekarang gereja bekas masjid. Tapi di Indonesia, subhanallah, karena kita menggunakan cara-cara Nabi. Jangan memaksakan kehendak. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tidak akan sanggup merubah, memberi petunjuk orang. Allah lah yang memberi petunjuk. Kita hanya menyampaikan, mau menerima atau tidak urusan dia kok. Subhanallah. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Di masjid kita tercinta Sunda Kelapa ini, kita berusaha untuk mengikuti metodologi sistematisasi yang dilakukan Rasulullah SAW. Semoga para jamaah sekalian betul-betul kita merasakan Islam sebagai suatu nikmat, bukan lagi keterpaksaan yang kita rasakan dalam batin kita. Nikmat dipimpin oleh imam-imam kita yang hafiz di sini. Tidak perlu 27 menit itu 21 rakaat. Berjam-jam di sini nggak terasa kok. Kenapa? Karena hati kita yang datang di sini. Hati kita yang datang di Masjid Sunda Kelapa, bukan badan saja. Kalau hanya badan yang datang di Sunda Kelapa, hatinya di Bangsal sana, lama banget imam. Udahlah 8 rakaat kita pergi. Tapi kalau hati yang datang disuruh pergi pun nggak pergi. Inilah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.